Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di segmen kedua edisi Ramadan, Pancer Channel menyuguhkan tausiah-tausiah singkat untuk sahabat Pancer semuanya. Di sini JP juga tidak sendiri. JP ditemani sama Ustadz Hamdan SPDI yang sudah siap untuk memberikan tausiah singkatnya kepada sahabat Pancer semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kita langsung aja nih ke tema gitu ya. Kemarin kan kita membahas tentang puasa. Ya. Nah, sekarang banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk keistimewaan di bulan Ramadan. Dan salah satu pertanyaan dari sahabat Pancar, ada juga nih yang menanyakan Ramadan atau puasa identik dengan Lailatul Qadar. Mungkin bisa dijelaskan sama Ustadz bagaimana maksud dari Lailatul Qadar tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Pancar semua. Lailatul Qadar itu merupakan salah satu bagian daripada keistimewaan di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu merupakan malam 1000 bulan. Dalam arti ketika seorang hamba beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia punya pahala 1000 bulan. Kalau secara singkatnya 1000 bulan itu kurang lebih ya sekitar 83 tahun. Di siang hari dia itu dipakai untuk berpuasa, untuk sholat, untuk berzikir. Ya, tidak dipakai untuk maksiat. Untuk malamnya sama, ya dipakai untuk sholat tahajud, dipakai untuk qiyamul lail, kemudian dipakai untuk berzikir. Jadi dalam sehari semalam tersebut selama 83 tahun dipakai untuk beribadah. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu datangnya di awal, di pertengahan, apa di akhir bulan suci Ramadan? Untuk waktu datangnya Lailatul Qadar sebetulnya itu sangat rahasia. Tidak seorang pun diberi tahu tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena itu sebuah kejutan untuk seorang hambanya yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu di awal, otomatis seorang hamba tersebut akan beribadah diperbanyaknya itu di awal. Kalau di tengah akan di tengah, kalau di akhir akan di akhir, seperti itu. Jadi seorang hamba itu dalam proses peribadahan di bulan Ramadan itu bukanlah harus rajin di awal, di tengah atau di akhir, tetapi dari awal sampai akhir harus betul-betul rajin beribadah. Tetapi sebagian ulama atas hadis dari Muhammad SAW bahwa Lailatul Qadar itu akan datang 10 hari terakhir. Itu kebiasaannya. Oleh sebab itu kalau kita ingin mencapai Lailatul Qadar sebetulnya jangan mengharapkan 10 malam terakhir ya. Dari awal kita betul-betul beribadah, semakin lama kita melaksanakan saum Ramadan, semakin akhir semakin ditingkatkan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir tersebut kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sangat rahasia untuk datangnya. Mungkin ada cirinya gitu, tanda-tanda malam Lailatul Qadar datang itu seperti apa? Di antara yang paling penting ya, manusia atau hamba di hari tersebut itu diberikan oleh Allah sebuah tantangan kemalasan. Misalnya dia suka itikaf, kadang-kadang dia diberi perasaan saya itu beratlah untuk melaksanakan itikaf tersebut, sehingga dia berdiam diri di rumah saja. Itu yang paling mendasar. Gitu. Terus doa yang diijabah apa itu di malam Lailatul Qadar, apa di semua hari di bulan puasa? Nah, untuk doa, karena diijabah doa itu merupakan salah satu bagian daripada keistimewaan bulan Ramadan. Jadi dari awal bulan Ramadan sampai dengan akhir waktunya itu dekat dengan diijabah. Apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi pada intinya doa yang diijabah itu mungkin di semua hari di bulan suci Ramadan gitu ya. Namun yang paling utama dekat sekali itu dekat dengan yang diijabah atau dikabul gitu di malam Lailatul Qadar. Jadi untuk doa yang diijabah itu karena itu berhubungan dengan malam. Jangankan di bulan suci Ramadan, bulan-bulan yang lain pun Allah menganjurkan sepertiga malam. Mengapa? Karena di sepertiga malam itu di mana situasi dan kondisinya itu hanya beberapa orang yang terbangun.
Jadi tidak ada lagi manusia yang ingat selain daripada kita yang melaksanakan qiyamul lail dan di sepertiga malam tersebut. Sehingga itu ijabahnya itu saat dekat. Oke, tadi Ustadz pernah mengatakan ada qiyamul lail. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara merinci apa yang disebut dengan qiyamul lail itu tersebut. Qiyamul lail itu merupakan sholat ya, sholat di tengah malam. Biasanya para ulama menjabarkan qiyamul lail itu adalah tahajud. Mengapa seperti itu? Kita harus paham itu dari fadilah daripada tahajud tersebut. Tahajud tersebut merupakan salah satu media ya yang Allah berikan kepada kita supaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan itu kita ajukan ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu salah satu alat ya, untuk mempermudah, mempercepat ijabah doa kita. Oke. Ada kata qiyamul lail ya, kemudian ada sholat lail. Iya, kalau qiyamul lail berarti kita itu melaksanakan sholat sesudahnya kita tidur ya. Kalau sholat lail kata itu sholat malam. Itu sebelum kita melaksanakan tidur, sholat taraweh, kemudian sholat witir, ya itu disebut dengan sholat lail. Oke Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang disebut dengan fadilah berjamaah. Nah, sekarang kan bertepatan dengan lockdown, bertepatan dengan pandemi COVID-19, bisa mempengaruhi enggak dengan peribadahan kita yang harus berjamaah? Contohnya sholat tarawih. Fadilahnya berjamaah sama sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Sebagaimana yang tadi disebutkan ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa fadilah berjamaah itu adalah 27 derajat ya. Sedangkan untuk munfarid menyendiri hanya 1. Itu pun kalau betul bacaan Fatihahnya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini yang kita rasakan ya, apakah akan menghilangkan fadilah berjamaah atau tidak? Walaupun kita itu berjamaah di rumah, maka nilainya itu akan sama berjamaah dengan di masjid. Mengapa? Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi nilai berjamaah 27 derajat itu tidak akan beda antara di masjid dengan di rumah. Mungkin kalau di rumah itu tidak ada pahala berangkat ke masjid kalau di masjid itu ada pahala selain daripada berjamaah itu perginya berjalan ke masjid. Paham. Iya. Jadi sebetulnya fadilah berjamaah itu tidak berkurang, mau kita ngerjakannya di rumah, mau mengerjakannya di masjid gitu ya, atau di tempat ibadah-ibadah yang lainnya. Yang jadi masalah itu kita tidak mendapatkan fadilah untuk menuju ke masjidnya atau menuju ke tempat ibadah tersebut gitu. Oke. Dan selanjutnya nih ada juga yang mengatakan bahwa amal yang baik biasanya gitu ya di bulan suci Ramadan itu segala sesuatu hal yang baik itu dikerjakan. Yang disebut dengan amal baik di bulan suci Ramadan itu mungkin seperti apa aja? Ya. Nah, dalam amal itu ada dua. Yang pertama ada amal baik, yang kedua ada amal buruk. Amal itu bahasa Arab ya, artinya perbuatan amal itu ya. Ada perbuatan baik, ada juga perbuatan buruk. Nah, kita harus mengetahui apa yang disebut dengan amal baik. Amal baik itu apapun pekerjaan tersebut asalkan dipayungi oleh hukum Quran dan hukum hadisnya dengan niat yang baik, insya Allah akan menjadi amal yang baik atau pahala yang baik. Ngomong pahala dan amal yang baik gitu ya. Di bulan suci Ramadan apakah betul si pahala atau amal baik itu bisa berlipat ganda pahalanya atau seperti apa? Ya. Nah, untuk amal baik di bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu bagian keistimewaan bulan Ramadan, yaitu dilipat gandakannya pahala bulan suci Ramadan itu. Ketika kita melaksanakan satu kebaikan di bulan-bulan yang lain, maka di bulan suci Ramadan itu akan mendapat 10 kebaikan. 10 kebaikan apapun itu. Masya Allah. Kemudian yang kedua, apabila kita melaksanakan dosa satu kesalahan, maka di bulan suci Ramadan tetap satu, tidak berkembang biak atau tidak bertambah. Tidak bertambah. Itulah salah satu istimewa di bulan Ramadan. Ya, makanya sebagai muslim yang baik, yang siap memperbaharui hidup ya ke arah yang lebih baik, kita tanamkan dari sekarang. Mudah-mudahan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi doa untuk kita supaya kita lebih menjadi baik. Masya Allah. Oke, Mintan. Ngomong-ngomong baik, ngomong-ngomong pahala gitu ya. Tidur
di bulan suci Ramadan itu mendapat pahala nggak sih? Apapun itu, apabila terpayungi oleh aturan Qur'annya dan hadisnya, bisa menjadi pahala yang baik, termasuk tidur. Tidur pun di bulan Ramadan bisa menjadi pahala, bisa menjadi baik. Tapi di bulan lain, bulan Ramadan pun bisa menjadi pahala. Tapi mungkin untuk pahalanya antara sedikit dan banyak. Di bulan suci Ramadan ini tidur bisa menjadi pahala yang baik dengan niat yang baik dan waktu yang baik. Seperti tidur apakah yang mendapat pahala? Tidur dengan niat yang pertama itu untuk merelaksasi tubuh kita, untuk beristirahat sejenak. Di samping daripada itu, kita melaksanakan salah satu kewajiban anggota tubuh kita, ya, berupa mata. Jadi mata itu punya hak untuk tidur. Di sanalah mendapat pahalanya. Ketika kita ngantuk, tidak ada obat lagi kecuali tidur. Makanya itu tukilah hak ain, hak mata tersebut, sehingga itu akan menjadikan nilai ibadah. Satu itu. Kemudian yang kedua, di waktu-waktu yang tidak dilarang. Soalnya dalam tidur itu ada waktu makruh, makruhnya itu makruh tahrim, tetapi tidak masuk ke dalam kategori haram. Jadi waktu yang mendekati pada waktu haram. Contoh seperti sesudahnya sholat subuh. Itu hati-hati ya, karena para ulama sangat melarang sekali tidur sesudah waktu sholat subuh, itu kan, kemudian sesudahnya sholat asar atau di waktu asar. Mengapa? Karena kalau kita tidur di waktu sudah sholat subuh, maka tidur tersebut akan mewarisi kefakiran kepada kita. Makanya ada peribahasa rimpi dipatok ayam. Kemudian yang kedua itu tidur sesudahnya sholat asar. Ini juga sama, hampir dilarang oleh para ulama, tidur sesudahnya waktu asar. Karena tidur sesudahnya waktu asar itu akan mewarisi kepada orang yang tidur tersebut akan kegilaan. Malah para ulama menjabarkan dalam tafsirnya itu, apabila seorang hamba atau seorang manusia membiasakan tidur sesudahnya sholat asar selama 40 kali, maka dia akan menjadi orang yang gila. Jangankan 40 kali, satu kali kita tidur, pas kita bangun itu ini pagi atau maghrib, seperti itu. Nah, makanya tidur ya, walaupun tidur di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala, tapi kita harus membiasakan diri waktu yang tepat untuk tidur. Itu. Kemudian yang kedua, durasinya. Durasi tidur itu sebetulnya bukanlah sampai kita kenyang akan tidur, tetapi 1 jam itu mewakili 2 jam di waktu malam. Ada pertanyaan lagi, waktu yang baik untuk kita tidur atau boleh tidur gitu. Mungkin bisa dijelaskan sama Ustaz juga. Lebih tepatnya itu sesudahnya sholat zuhur ya, sekitar pukul 1 lah atau 2. Mungkin itu waktu-waktu yang sangat efektif sekali ya untuk tidur di waktu siang. Kita tinggalkan dulu tentang tidur yang mendapatkan pahala. Ini ada pertanyaan lagi tentang pahala membaca Al-Quran. Mungkin bisa dijelaskan sama Ustadz, pahala membaca Al-Quran itu seperti apa? Kembali tadi ya, dilipat gandakannya pahala ketika kita melakukan amal baik. Baca Al-Quran ini juga sama bagian dari amal baik ya, atau perbuatan yang baik. Membaca Al-Quran sangat luar biasa pahalanya. Mengapa sangat luar biasa? Karena ketika kita membaca ayat Al-Quran alif lam mim saja di bulan suci Ramadan ini, maka akan berlipat ganda pahalanya. Alif lam mim itu adalah 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Nah, kalau kita kalikan 10 ya, karena 1 huruf itu 10, berarti kalau 3 huruf itu 30 kebaikan yang kita peroleh. Dari yang pertama, 1 pahala mungkin ya, menjadi kalau di bulan suci Ramadan itu menjadi 10. Selanjutnya daripada itu ya, hanya para ulama di bulan suci Ramadan ini sangatlah menganjurkan sekali kepada umat muslim yang berpuasa untuk selalu menjaga lisannya dengan diarahkan pada tadarus Al-Quran. Upayakan jadi dalam 1 Ramadan itu kita bisa khatam Quran minimal 1 kali. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nih kita tidak membaca Al-Quran, namun kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, itu jadi pahala enggak? Jangankan kita itu membaca ya, dalam mendengarkan pun bacaan Al-Quran kemudian merasa tenang,
merasa tentram hati kita karena bacaan Al-Quran, itu juga akan mendapatkan pahala. Tapi ada syaratnya nih, ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran kemudian masuk kepada hati kita, kita itu merasa tenang, merasa tentram, nah kita harus punya keinginan untuk mempelajari Al-Quran, itu ya. Oke, Ustaz, di bulan puasa gitu ya, identik setan itu dibelenggu atau diikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah itu benar? Salah satu keunggulan bulan Ramadan ini, Allah akan membukakan pintu surga, kemudian akan menutup pintu neraka. Pintu ampunan Allah buka dengan selebar-lebarnya untuk manusia yang ingin bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Kemudian untuk pintu neraka Allah tutup, ya. Setan-setan yang akan menggoda manusia di bulan suci Ramadan yang berpuasa, Allah belenggu di dasar lautan, sehingga tidak ada setan yang bisa mengganggu lagi manusia untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Satu pertanyaan lagi. Terus kita di bulan suci Ramadan gitu ya tadi ya, tapi masih ada nih orang yang menggoda gitu untuk berbuka puasa, atau istilah anak zaman sekarang itu godin gitu, ngajak godin gitu ya. Itu termasuk kategorinya seperti apa? Setan ya selama 11 bulan ini, lain dari bulan Ramadan, menanamkan kebiasaan jeleknya di tiap-tiap manusia, sehingga setiap manusia itu ketika melakukan hal yang jelek akan menjadikan salah satu karakter. Inilah bukan setannya, tetapi karakter yang sudah diwariskan oleh setan kepada orang tersebut. Kadang-kadang kita itu kalau sedang sendiri bulan suci Ramadan ya, perut keroncongan buka tidak buka, betul kan? Bukanlah setan yang berbisik, tetapi adat yang telah diwariskan oleh setan tersebut kepada kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan itu merupakan salah satu bagian daripada pendidikan, kita harus mampu dalam satu bulan suci Ramadan ini menghapus jejak-jejak setan di tubuh kita, sehingga begitu datang bulan Sawadat yang jelek itu kita tinggalkan. Karena Ramadan ini merupakan suatu riyadhah atau pelatihan atau tadrib langsung dari Allah untuk kita, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, dalam arti merubah dari jelek menjadi orang yang baik ke depan. Masya Allah. Oke, Ustadz, mungkin sudah terjawab semua pertanyaan atau sebagian pertanyaan dari para sahabat Panjer semuanya, dan mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulannya dari semua pertanyaan. Jadi yang pertama itu kita buka kembali surat Al-Qadar, inna anzalna fil lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin itu ya bagian daripada keagungan atau keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan malam 1000 bulan. Seorang hamba muslim, dia itu beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu seolah-olah dia mendapatkan 83 tahun dipakai untuk beribadah semuanya. Seolah-olah dia itu sudah punya bekal ibadah di alam dunia selama 83 tahun lebih. Itu makanya kita jangan sia-siakan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak tasbih, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak ibadah. Kemudian di samping daripada itu, kita juga harus memperbanyak sholat tarawih berjamaah, kemudian membaca ayat suci Al-Quran walaupun kita belajar. Ya, kita jangan diam saja ketika kita tidak bisa, terus kita belajar. Pembelajaran yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang selanjutnya mengenai hal tidur ya, tadi tidur juga itu merupakan bagian daripada ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi jangan kita lupakan aktivitas yang lebih wajib daripada tidur. Selanjutnya, selain daripada itu, kita juga harus rajin mengolah diri. Biasanya di bulan-bulan yang lain kita itu tidak qiyamul lail ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita upayakan qiyamul lail. Kalau seandainya tidak mampu 1 hari sekali qiyamul lail, cobalah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Harus ada tahapan. Mungkin karena kalau seandainya kita tidak ada tahapan,
hal tersebut insya Allah kita tidak akan tercapai. Mudah-mudahan untuk di bulan-bulan yang lain sesudahnya kita dawam di bulan suci Ramadan ini ya, kita mampu melaksanakan qiyamul lail. Yang selanjutnya kita jangan khawatir, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi diri pribadi kita. Kita minta seutuhnya, kemudian minta dengan hati yang ikhlas, jauhkan dari sifat-sifat kesetanan, dari sifat-sifat tercela. Walaupun mungkin setan telah mewariskan sifat jeleknya kepada kita di bulan sebelum bulan Ramadan, nah di bulan suci Ramadan ini sifat tersebut kita bersihkan dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah, yang bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan insya Allah akan belenggu. Jadi kita fokus pada niat untuk merubah diri pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, kealpaan. Yang baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya dari pribadi saya yang tidak luput daripada kesalahan dan kealpaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat Panjer semuanya, mungkin itu tausiah singkat dari Bapak Ustadz Hamdan SPDI, salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kami. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like. Dan kalau ada pertanyaan yang belum paham atau belum mengerti tentang pembahasan kita saat ini, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Pancer bisa mendapatkan update video terbaru dari Pancer Channel. Oke Ustadz, terima kasih sekali lagi sudah memberikan tausiah-tausiah kepada sahabat Pancer semuanya, meskipun singkat gitu ya. Terima kasih sahabat Pancer semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.